Hai, jumpa lagi bareng gue Yogi di konten Total Politik Kenal Lebih Dekat. Hari ini kita mampir kunjungan di base campnya Bang Narji. Pasti lo semua nggak asing lagi ngeliat mukanya Bang Narji kan? Nggak asin lagi Nggak lah. asin ya. Mungkin ada yang mirip Bang? Banyak lah. Banyak, oke. Sekarang juga beliau, nah kebiasaan gue nih karena saking seriusnya pasti gue bilangnya beliau. Nah Bang Narji ini sekarang lagi sibuk, sepengetahuan gue, lagi bikin duo ya Bang, sama kembaran. Oh iya, sama Sandiaga Uno. Sama Sandiaga Uno, sama Sandi Sandoro. Lo boleh cek langsung. Karena gue merasa lebih mirip sama Sandiaga Uno sih. Iya sih, kemarin gue lihat juga pas iya. Bang Sandi ke kebun tuh mirip banget sama lo sih Bang. Iya. Terus, Tapi kalau misalnya nama Bang Narji nih, pasti lo nggak pernah tahu nama aslinya. Selama ini kita, bahkan gue nih ngeliat Bang Narji tuh biasanya di TV zaman dulu. Oh iya ada pelawak. TV zaman dulu lagi. TV tabung gitu Bang. Yang masih hitam putih ya. Masih hitam putih. TV zaman dulu gue lihat muka lo Bang. Itu sekarang akhirnya gue bisa ngobrol dan gue baru tahu nama asli lo. Siapa? Sunarji Rizky Radivan. Itu asli gak sih? Itu lu hasil browsingan tuh. Hasil browsingan wartawan-wartawan gak jelas. Makanya gue mau nanya nama asli lo siapa sebenarnya? Itu makanya zaman sekarang itu manusia udah terpaku hidup sama hasil browsingan gitu kan. Ilmu lu tuh ilmu Google gitu kan. Aslinya? Nama gue cuma Sunarji aja. Udah titik. Iya titik. Makanya di paspor gue tuh ada nama bokap gue sama nama engkong gue ya. Jadi nama family nih dua kan? Karena nama gue cuma Sunarji gitu kan. Yang nambahin siapa Bang? Ya itu media aja, masa nama gue Rizky Sunarji Rizky Radipan, gue bilang bagus amat, mak gue kasih nama begitu. Nyokap gue aja namanya Hajah Saroh. Bokap gue Haji Mansur, nggak mungkin lah ngasih nama pakai Radipan tahun 77, nggak ada itu. Lahir juga ada yang Klaten, Brebes, gue lahir Tangerang asli. Gue asli orang sini. Brebes, Klaten. Itu berarti lu masih browsing ya. Kan kita belum banyak ngobrol. Iya, seharusnya lu datangnya ke Dukcapil. Nah, itu nama asli gue yang bener di situ. Nama gue cuma Sunarji aja, bokap nyokap gue Betawi asli, engkong gue juga Betawi asli. Ari-ari gue ditanam di gaplek. Nah ya, berarti lo semua udah tahu bahwa Bang Narji cuma punya nama Sunarji titik, paling nama family atau nama keluarga. Nah, selain nama, gue yakin banget pasti belum banyak yang tahu bahwa lo ternyata bukan cuma berkecimpung di hal-hal yang berbau lawakan nih Bang. Iya, yang berbau-bau asem juga gue suka gitu kan. Yang berbau-bau lawakan. Bahkan gue pribadi dari obrolan tadi sebelum take shoot ini gue baru tahu bahwa banyak banget yang Bang Narji kerjain terkait keresahannya terhadap masyarakat atau yang dia pikirin dari dulu nih, dari zaman lo kampus berarti atau jauh sebelum itu sebenarnya Bang? Dari zaman SD gue udah punya grup lawak. Dari zaman SD. Kelas 4 SD gue punya grup lawak namanya Mekar Budaya, dikasih nama sama kepala sekolah gue. Dibeliin alat calung, itu alat musik yang bisa sambil ngelawak. Nah, itu dari 4 kelas SD gue udah pernah ngelawak. Tahun 91 waktu eventnya Visit Indonesia Years, itu grup gue tuh SD juara ketiga se-Kabupaten Tangerang, gue inget banget tuh. Jadi emang dari kecil lo doyan ngelawak atau hobi aja, memang suka aja. Emang ada? Karena gue sadar diri bentuk kayak gue cocoknya jadi pelawak doang gitu kan. Gue begitu bercermin jadi model apa gitu kan. Tapi keluarga lo ada yang pelawak? Nggak ada. Nggak ada. Bokap gue tukang layar tancep, nyewain layar tancep. Nyokap gue tukang rias pengantin. Nggak ada yang ke dunia pertunjukan, nggak ada. Sampai akhirnya lu terjun ke ranah politik? Nggak ada, gue nggak ada. Orang aja suka nyeret-nyeret gue ke politik. Nah, karena kaitannya gue hidup di sini, banyak berkecimpung di masyarakat. Akhirnya kadang-kadang orang yang berpolitik itu suka ngerangkul gue, ngajak gue. Mau nggak mau gue belajar tentang politik itu dari lingkup kecil dulu lah. Dari lingkup hal-hal kecil kayak tingkat kecamatan, bagaimana gue ngamatin anak-anak KNPI rebutan posisi gitu kan, bagaimana gue dulu perhelatan Tangsel, gue mulai ngikutin lama-lama ya sebenarnya sukanya itu suka ilmunya, bukan suka pengen terjunnya. Ternyata politik emang begitu. Keresahan tuh munculnya dari emang muncul aja gitu dari lu karena dari zaman kuliah juga kan dasar-dasar politik itu yang gue dapet itu inget banget di Kip Rawamangun.
di UNJ. Di UNJ itu bagaimana dulu perhelatan perebutan jadi ketua BEM Institut, bagaimana jadi ketua HIMA, bagaimana jadi ketua unit. Disitulah belajar politik dasar banget tuh di situ. Oh seperti ini tuh politik praktis tuh kayak begini gitu kan. Gue sering baca buku-buku politik dari zamannya Trias Politika, kemudian juga baca buku-buku revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Amerika. Kayaknya gue nggak tahu gitu antara teori dengan prakteknya ternyata jauh politik itu nggak ada di buku. Adanya ya di masyarakat. Ini lu gue ngomong ini udah dalam berpolitik kan. Kalau secara Dan gue yakin banget pasti lo semua nggak pernah tahu kalau misalnya cuma sekedar browsing, karena gue pribadi dari konten kita yang kemarin terakhir sama panggilan itu. Oh iya yang ngurusin duren. Yang ngurusin duren. Oh. Nah itu gue pikir Bang Narji baru terjun ke ranah politik setelah punya nama di kancah komedian. Itu yang gue tahu. Gue pribadi. Salah, gue ngikutin perkembangan politik itu dari gue mulai SMP. Gue tuh inget banget SMP gue masuk tahun 90. Gue inget banget waktu itu yang kepilih jadi wakil presiden tuh Patri Sutrisno kan. Di situ tuh gue mulai baca-baca koran tentang politik, berita-beritanya Pak Harmoko gitu kan. Nah kemudian juga pas kuliah itu gue punya hobi yang unik. Gue satu-satunya manusia yang punya langganan koran pribadi. Anak-anak sekelas gue itu pada pinjam koran gue karena gue beli koran. Gue tuh beli langganan koran gue itu dulu waktu itu kan yang weekly itu Go tuh yang bola. Terus satu lagi gue beli pasti Media Indonesia sama Republika. Dan itu gue setiap hari berangkat itu gue harus nyari koran gitu. Ntar koran gue baca, pokoknya gue lebih suka baca koran awal-awal di kampus gitu kan. Itu kayaknya banyak yang nggak tahu deh. Gue pikir kayak komedian itu hanya bicara sesuatu yang lucu, kemudian ringan. Ternyata pas gue ngobrol, gue ngikutin YouTube lo juga kayaknya nggak ada konten-konten serius terkait politik deh Bang. Ya janganlah karena konten pribadi gue itu pribadi gue soal politik biar gue yang tahu aja sama keluarga gue, sama lingkungan gue. Dan rekam jejak digital nggak ada. Nggak ada. Gue nggak pernah mau. Jadi karena gue pikir era sekarang ini adalah era para penikmat hasil perjuangan para kaum reformis gitu kan. Jadi sekarang itu bisa aja artis bisa jadi dengan mudah masuk partai. Padahal bagaimana dulu anak-anak 98 itu berjuang sampai menembus tembok yang begitu kokoh sampai akhirnya sekarang membuat partai itu kan mudah banget ya kalau menurut. Nggak kayak zamannya Orde Baru gitu. Jangan kan lu bikin partai, lu bikin ormas aja kan izinnya berapa lapis gitu kan. Dan udah siap-siap diciduk kalau misalnya nggak sesuai sama kebijakan. Iya, kalau zaman dulu nih lu sama gue ngobrol begini nih, zaman Orde Baru. Nah, pulang itu nggak tahu yang lu yang hilang atau gue yang hilang gitu kan. Udah pasti ada yang nggak selamat. Ada yang nggak selamat ya. Gue ngalamin di masa-masa itu soalnya. Karena di masa-masa transisi gue masuk kampus 96, itu kan masa-masa semua kampus tuh bergejolak kan. Dan di situ gue menikmati gejolak gerakan-gerakan kampus tuh pas banget. Emang gue tinggal di kampus. Gue nggak pulang, gue nggak ngekos atau pulang ke rumah. Pada saat itu tinggal di unit. Di unit. Penghuni gelap lah di kampus. Dan di situ gue merasa hidup tuh enak banget di kampus. Setiap hari, jadi gue tuh yang tiap detik yang gue dapat ilmu. Mulai melek mata sampai kita tidur lagi malam hari itu. Gitu melek pasti obrolan kalau nggak politik, budaya, sosial, ekonomi. Karena kita bicara mahasiswa kan. Makanya hal-hal yang kayak gitu gue bukan dapet teorinya di bangku kelas. Tapi di antara pergaulan gue di kampus itu akhirnya temen gue antar kampus juga banyak. Oh anak UI gini, anak Atma Jaya gini, anak Jayabaya gini, Trisakti gini. Kita sering komunikasi tapi gue lewat jalur teater. Jadi lo bikin kayak sengaja untuk hanya memaparkan ranah komedian lo atau ranah entertain lo ke publik, tapi keep politik part itu di offline aja. Ya gue begini aja kemarin. Kenapa, kan Bang? Ya gue diem begini aja kemarin berapa partai kan nawarin gue jadi wakil wali kota Tangsel. Cuman gue kan mikir
kapasitas gue apa, ilmu gue belum cukup, pengalaman gue belum cukup, dan makin banyak pengalaman kayaknya gue makin takut di politik. Lu berarti diusung sama salah satu partai atau banyak partai? Ada beberapa partai lah datang ke rumah gue untuk meminang gue jadi wakil wali kota. Gue pikir ini obrolan bullshit aja. Karena gue nggak tertarik, yang pertama gue nggak tertarik, dan makin banyak gue belajar politik makin takut gue berpolitik. Zaman sekarang tuh orang cuma berpolitik praktis aja. Sekarang lo kalau mau jadi wali kota dimanapun juga, lo nggak usah mikirin konsep, mikirin program, lo pikirin jaringan sama dananya udah cukup. Menang udah. Ya. Sekarang udah praktis banget kok. Satu kepala berapa gitu? Oke. Kalau misalnya di periode terakhir nih pilkada, lu kemarin? ngusung siapa? Boleh buka? Terang-terangan aja, orang juga udah tahu gua ngusung Aziza Ruhama. Itu stikernya masih ada di Oh iya, terus stikernya masih ada. Pakai nanya loh, pakai pura-pura. Orang pikir kan ranah offline sama online beda, ada yang di keep atau gue mau terang-terangan karena ya dukungan gue pada saat itu jujur ya, semua calon ke rumah gue. Tapi bukannya sekarang lo lebih aktif ke kubu Airin? Justru salah lu. Oke, salah gue. Periode Airin itu setahun sebelum pilkada Tangsel gue udah ketemu Bu Airin, sering ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue konsepnya gue suka dan dilaksanakan kan. Makanya di periode kedua aja Bu Airin gue ngedukung banget. Gue suka konsepnya. Waktu itu dia bilang bank darah, dia belanja sampai 2,4 M darah untuk rumah sakit se-Tangsel. Jadi tidak ada lagi orang alasan untuk rumah sakit tidak punya stok darah, dan itu dilaksanakan. Perpustakaan keliling, terus dia membangun RSUD dan membangun puskesmas tiap kecamatan, dan itu ada realisasinya semua. Makanya gue apa yang dulu dia datang bawa idenya, bawa portofolio, ini pembangunan Tangsel yang akan saya giniin bang, kalau dilaksanakan saya dukung ibu. Waktu itu program itu nggak dilanjut sama yang misalnya Pilar, mungkin nggak diusung, program itu nggak dilanjutkan? Ya karena gue nggak tahu, karena yang sekarang ini kenapa gue akhirnya lari ke pasangan 02, semuanya datang ke rumah gue juga. Tiga-tiganya ya. Oke. Datang semuanya, ngituin konsep. Gue pikir ini ada suatu konsep yang baru gitu aja. Maksudnya kebetulan banget. Gue lagi suka pohonan, gue lagi suka dengan bertanam, bercocok tanam. Bu Aziza mengajukan konsep bahwa pohonan yang paling sederhana ditanam itu kan kelor waktu itu kan. Ternyata dari kelor itu kan banyak yang banyak manfaat, banyak produk bisa memanfaatkan UMKM gitu kan. Karena gue fokus ke situ kan. Dan ternyata nggak sengaja gue juga lagi nanam pohon kelor. Dan dia mengajukan konsep kelor itu, ini sudah selaras nih ibu, saya juga emang udah nanam, ibu sebelum ke rumah saya udah punya pohon kelor gitu. Karena gue browsing hasil kelor itu ternyata banyak banget ya, bisa dibikin cemilan, bisa ini, kayaknya seru juga nih. Ayo gue larinya alasannya itu. Satu hal sih bang, kalau misalnya lo terjun ke ranah politik, lo punya keluarga kan, lo punya anak, punya istri lah intinya, istri dan anak. Ya punya istri lah, lu kayak nggak percaya banget sih. Lu kayaknya nggak percaya deh kalau gue punya istri. Lo punya istri dan punya anak. Yang gue tahu bini lo nggak ada background politik sama sekali ya? Ya nggak ada, bini gue mantan pramugari. Keluarganya juga nggak ada keluarga politik. Begitu juga keluarga babe gue juga nggak ada yang terjadi politik, kan semuanya usaha aja gitu ya. Pada saat akhirnya lo memutuskan untuk menikah dan berkeluarga, mereka sempat nggak setuju gak? Maksudnya untuk lo lanjut dengan keresahan lo terhadap publik, masyarakat, segala macam. Istri gue kenal gue dari zaman gue pacaran, karena dia taunya gue udah syuting, gue udah jadi pelawak. Bini gue juga udah tahu dari zaman pacaran gue udah banyak ngurusin Tangsel nih. Dan gue salah satu orang yang memiliki tanda tangan sebagai saksi pendirian Tangerang Selatan. 26 November 2008 itu, waktu gedung pusat pemerintahan Kota Tangsel itu masih jadi Kecamatan Ciputat. Di situ deklarasi pendirian Tangsel dari awalnya dibikin nama Cipasera. Gue juga protes nama itu kan, ini nama kota apa nama grup dangdut gitu kan. Kita tampilkan Cipasera Group gitu, gue nggak suka. Lah, nama grup masa nama kota, masa nama kota Cipasera gitu kan. Meskipun singkatannya jelas, Ciputat, Pamulang gitu kan.
Dulu kan masuknya juga kita 9 kecamatan seharusnya. Seharusnya Kelapa II sama sini Legok kecamatan sini nih. Itu juga masuk kita. Cuma waktu itu Bupati Tangerang Pak Ismet bilang yang seberang Sungai Cisadane nggak usah deh. Semuanya yang kesini aja, yang selatan itu batasin Sungai Cisadane aja. Ya udah, akhirnya kita dapat 7 kecamatan. Dulu itu gue juga ikut konsepin, ikut gimana sama Pak Jahar Kasinur, sama Pak Haji Eno, tokoh-tokoh Tangsel itu. Gimana nih, Tangsel itu pernah juga dikasih nama Rangsel kan. Gue bilang, ntar nih kota isinya cuma perang sama kesel nih. Nggak enak juga lah. Begitu dibilang Tangerang Selatan, kayaknya yang berbau selatan kan enak kan. Iya, musik juga kalau selatan beda kan. Jalur selatan gitu. Kesannya selatan tuh sejuk, ya udahlah. Itu kayaknya lebih enak lah. Nah itu waktu nentuin nama klub bolanya juga apa nih, Tangerang Selatan klub bolanya. Udah Persetan aja, Persetan Sepak Bola Tangerang Selatan gitu kan. Di forum-forum diskusi itu seru-seruan gitu kan. Dan gue waktu itu mewakili seniman yang menjadi saksi berdirinya Kota Tangerang Selatan, gue ikut tanda tangan. Banyak ya bang? Apa? Yang lo urusin kayaknya banyak ya? Ya gue orangnya karena merasa nggak ada kerjaan aja hidup gue. Yakin lo nggak ada kerjaan? Jadi apapun juga gue senang aja. Kayak sekarang basecamp gue ini kan sebenarnya bukan kantor YouTube aja kan. Gue bikin komunitas pohon, terusnya anak-anak silat juga latihan di sini. Pengajian malam juga ada, pengajian bapak-bapak ada. Kadang-kadang komunitas-komunitas apapun bikin acara di sini silakan. Kayak klub mobil ini mau bikin. Gue orangnya dari dulu karena merasa ilmu gue makin banyak kalau gue ketemu banyak orang gitu aja. Tanggung jawab sih itu. Karena jarang bang punya pikiran kayak gitu. Maksudnya dalam ranah entertainer gitu katakan, mereka ya udah punya masa, udah punya traffic, udah punya duitnya, udah enak lah. Ngapain gue harus ribet mikirin keresahan publik atau masyarakat yang akhirnya ujung-ujungnya mungkin opini gue pribadi ya, tapi yang gue lihat adalah pada saat diskusi orang-orang atau sosok yang datangnya dari ranah keartisan katakan, pada saat diskusi jarang loh yang bisa deliver apa yang sebenarnya jadi poin keresahan mereka. Jadi banyak motifnya hanya untuk menambah popularitas atau menambah cuan bahasa. Ya itu salah sebenarnya kan. Hidup itu lu bukan teori tapi empirik gitu kan, apa yang lu rasain gitu kan. Lu nggak bakal bisa bicara keluhan masyarakat lu apa kalau lu nggak bisa ngerasain. Jadi gue tinggal di perkampungan kayak gini tuh, gue masih ngerasain rumah gue, awal gue nempatin rumah gue, diketok tetangga gue yang cuma minjem duit 5.000 karena anaknya itu udah 3 hari nggak sekolah. Di situ mulai keresahan hidup gue. Ternyata apa yang gue kejar selama ini gue raih, masih banyak orang yang cuma butuh uang 5.000 untuk berangkat anak sekolahnya itu udah 3 hari nggak sekolah. Dari situlah gue mulai turun bahwa inilah manfaatnya gue tinggal di kampung. Dan keresahan-keresahan masyarakat itu kan di kampung itu lebih kompleks daripada di perumahan gitu kan. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Kalau di kampung itu yang kecil aja jadi besar, apalagi yang besar gitu kan. Dan kalau ada perhelatan politik-politik tinggal di perumahan itu nggak berasa. Nggak berasa. Iya. Tapi lu tinggal di kampung, lu bisa ngerasain ruhnya langsung tuh, aura pilkada, aura pileg, pilpres. Nggak seru, lu nggak bisa ngeliat orang cemberut antara sepupu sama sepupu gara-gara beda pilihan gitu kan. Kalau di sini berasa banget. Dan hal-hal yang kayak gitu buat gue tuh tantangan. Itu yang memutuskan untuk tetap stay di lingkungan yang kayak gini loh Pak. Iya, dan itu yang buat gue bahagia dan gue masih kelihatan awet muda kan. Iya sih. Karena orang sini semuanya tuh kalau makan pakai formalin kali ya. Jadi. Terus kenapa lo nggak berusaha untuk menjabat di posisi pemerintahan Bang? Kalau gue udah menjabat, berarti gue mewakili sekelompok. Itu alasan gue. Lo pengennya tetap dengan kayak begini, masyarakat. Gue mewakili non kelompok dan gue bisa mewakili semua keluhan orang dan keresahan berbagai macam organisasi yang ada di kampung gue. Karang Taruna bisa ngadu ke gue, Ormas bisa datang ke gue. Dan lu lihat kalau lu lihat gantungan baju gue di rumah, itu semua baju Ormas ada semua. Karena gue pernah disematin semua sebagai warga kehormatan Ormas ini ngundang gue bilang. Begitu partai juga pasti gue dikirimin baju. Jadi kalau menjelang pileg itu rumah gue tuh kayak jemuran KPU gitu. Partai ini ada gitu kan. Lo
Lebih enak kayak gitu ya, Bang? Hah? Lebih enak kayak gitu ya? Dan gue makin tahu karakter setiap partai. Dan suatu hari kalau gue berpolitik, gue udah bisa tahu gue harus milih partai mana. Karena Berarti sekarang suatu hari itu lo akan memutuskan sesuatu hari gue harus ke sana. Karena berada di luar lingkaran politik, gue nggak bakal punya akses untuk menyatakan kebutuhan masyarakat. Kita cuma jadi teriak-teriak di luar lingkaran gimana sih? Nggak bakal didengar. Suatu hari gue tuh harus masuk ke sana. suatu hari itu kapan, Bang? Ya kita nggak pernah tahu. Bisa besok, lusa. Maksudnya suatu hari lo akan memilih ada di kelompok mana? Maksudnya Kelompok partai kah? Kelompok itu udah ada. Kelompok partai pilihan di hati gue juga udah ada. Dan apa yang harus gue lakukan juga gue udah tahu. Lo sempat masuk PAN kan, Bang? Iya, partai Abang Narji waktu itu. Bukan PKB. Partai Komunitas apa kemarin? Bukan, itu ITB. Gue ingat lo Institut Tahu Bulat. Nggak nyambung. Oke. Berarti lo udah punya nih saat ini udah punya pilihan. Udah punya pilihan. Kenapa belum? Kenapa? Kenapa belum lo putusin untuk masuk? Ya akhirnya cuman rame doang. Ujung-ujungnya di rumah gue cuman banyak proposal. Mendingan nanti suatu hari gue mengatakan gue kesini gitu. Itu akan lebih jelas gue kesini gitu. Karena semua itu politik itu kan bukan berteriak-teriak, bukan opini. Politik praktis itu adalah politik yang harus kita laksanakan di kapan kita waktunya kita siap gitu. Lo kepikiran pengen bikin platform yang mengkhususkan? Gua nggak mau selama ini di tengah ketenaran seorang artis terjun ke politik. Berarti yang dia bawa adalah bukan skill atau kemampuan dia dalam berpolitik, tapi popularitas. Gue pengen orang tahu kalau gue berpolitik gue bukan sebagai artis, bahwa gue memang orang yang udah lama terjun dan belajar di politik. Kayak gue bikin pertanian, lahan-lahan yang kosong di sini gue ajak bertani sama warga sini. Jauh sebelum hari gue melakukan hal tersebut, gue belajar dulu tentang pertanian. Gue belajar bagaimana nyetek, bagaimana gue bikin nyilangin satu pohon dengan pohon lain, bagaimana pupuk organik, bagaimana kompos itu harus kita olah. Gue belajar dulu kalau bertani. Berpolitik itu begitu. Kayak kemarin gue gosipnya masuk ini, gue terjun di sini, gue begini. Itu biarkanlah, gue lagi belajar. Karena empirik itu akan mempengaruhi teori yang pernah gue dapet. Itu sih. Detail juga ya lo, Bang ya? Apa? Detail juga. Segala itu satu dipelajarin. Makanya gue nikah telat juga karena gue pelajarin dulu. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan sebagai laki-laki itu menjadi seorang suami gitu. Oh, mau gue nikah umur 31 itu karena gue belajarnya lama gitu. Ganti pacar sampai gue tahu oh berarti wanita itu pada dasarnya yang suka diginiin, gak suka diginiin. Ya akhirnya gue juga pengen menjadi pilihan itu adalah pilihan yang terakhir gitu. Begitu juga dalam politik, gue nggak mau lagi jadi politik yang artinya kayak serangga, bisa ke pohon ini ke pohon ini. Gue begitu di saat gue udah milih nanti, ya itulah partai gue. Gitu. Jadi ini fasenya kayak fase penjajakan gitu, Bang? Penjajakan aja. Bukan berarti lu di kemudian hari pun tetap pengennya merangkul semua kelompok. Itu harus. Politik itu kan, gue pengennya sih jabatan apapun yang nanti gue dapet, gue raih, gue tetap milik semua orang gitu. Gue mewakili semua orang. Lo udah nentuin belum lo pengen duduk di jabatan apa? Nggak duduk aja sih, gue harus diri dan jalan-jalan kali. Kalau jadi duduk aja berarti menjabat deh. Oke, lo pengen di posisi apa pada saat lo akhirnya memutuskan untuk berpihak di sebuah partai politik yang udah jadi tambatan lo nantinya? Lo pengen menjabat di posisi apa untuk gue orang yang egois terhadap kampung gue sendiri. Gue pengen ngerubah paradigma, pola pikir, mindset anak-anak milenial kampung gue itu bahwa sekarang lu tuh bukan warga Pamulang, lu bukan warga Tangsel, tapi lu tuh warga dunia. Gue tuh pengen anak-anak sini meskipun tinggal di gang, tapi pikiran lu tuh konsep lu udah global. Bahwa saudara-saudara lu tuh bahwa orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang itu sama-sama warga dunia loh, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Gue pengen itu kalau seandainya pun gue nanti terpilih, gue memutuskan gue cuma pengen jadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Udah, karena itu keluhannya langsung bisa ke rumah gue, nggak ada di rumah dinas. Jadi lu datang aja ke rumah gue, terus juga kalau dia seandainya gue
terpilih jadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, salah satu di sana gue duduk. Gue tuh pengen punya program Jumat malam gitu. Jumat malam itu dalam arti setiap malam Jumat malam itu besok malam Sabtu, lu kumpul deh di rumah gue nih. Apa sih yang harus kita kerjakan jadi orang Tangsel gitu? Diskusi gitu. Bukan cuman apa yang kita tuntut jadi warga Tangsel, tapi apa sih yang lu pengen kasih gitu kan? Kalau John Kennedy bilang kan, bukan apa yang lu tanyain negara ngasih apa ke lu, tapi apa yang lu udah kasih buat negara lu gitu kan. Nah konsep kecilnya ini, apa yang lu udah kasih buat Tangsel sih, lu nuntut banyak dari Tangsel gitu. Hal kecil aja deh. Gimana sih itu playoper udah bagus-bagus dicat anak sekolah dengan indahnya pakai pilok. Playoper Ciputat udah bersih, orang pulang kerja naruh sampah, itu kan menurut gua lu nuntut banyak tapi hal kecil aja lu nggak melaksanakan kewajiban lu gitu. Itu yang seru lu tinggal di kampung tuh, hal-hal yang kayak gitu bisa gitu. Bagaimana dulu program COVID, bantuan COVID gitu kan, akhirnya jadi ribut antara RT dengan warga gitu. Terkait pandemi, menurut lu, maksudnya 1 tahun nih kita udah pandemi nih Bang. Lebih ya? Lebih ya. Februari. Iya Februari, setahun lah. Tahun. Yang udah lo coba kasih solusi ke. Minum dulu dong. Minum nih ya. Maaf ya airnya putih. Bening Bang. Karena gue belum punya pilihan warna partai gue apa. Nggak partai yang kemarin. Yang biru. Itu dalam belajar aja tahap. Karena teman-teman lo banyak di sana. Mungkin partai artis nasional kali ya, partai artis nasional ya. Jadi banyak artisnya. Iya, beberapa nama sih gue tahu. Maksudnya relasi terdekat lo banyak di sana ya. Ya memang iya. Nggak tahu buat kalangan artis mungkin nyaman kali di sana. Kalau lo pribadi? Apa? Belum nyaman. Masih penjajakannya. Semua partai mungkin akan sama. Partai merah, partai biru, partai kuning, partai hijau, partai warna-warna segala macam mungkin di dalamnya akan sama. Tapi kalau gua nggak pernah merasakan gua hidup cuma merasakan satu warna, gua nggak bakal tahu rasa warna lain gitu kan. Kalau lu cuma sehari-hari makan bakso, mungkin di bayangan lu tuh mie ayam nggak enak. Ketoprak itu apa rasanya nggak tahu. Tapi kalau kita pernah ngerasain mie ayam, karedok, lotek, kita juga begitu ngerasain steak, oh gini rasanya gitu kan. Jadi kita nggak punya perbandingan rasa gitu kan. Iya sih. Politik itu juga masalah rasa juga kan. Dalam juga maksudnya cara lo untuk menggali kecintaan atau tambatan atau akhirnya lo memilih partai tersebut. Gue pikir ya, kembali lagi ke opini gue pribadi ya, maksudnya gue melihat kalau misalnya keartisan biasanya temen gue banyak di sini nih ya, di partai A, gue akan lari ke situ mayoritas karena relasinya udah terjadi di luar dan di dalam partai, jadi akan lebih mudah untuk deliver opini-opini lo ke masyarakat atau ke internal partai. Rata-rata di sana pasti mereka yang gabung untuk ngincer untuk eksekutif kalau enggak DPR RI sih ya. Jadi hanya butuh partai yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Beda halnya dengan gua yang berangkat berpolitik karena keresahan masyarakat. Sering masyarakat minta diwakili sama gua, jadi gua berpikir bahwa benar-benar nyari partai yang bisa mengakomodir kepentingan gua sama kepentingan kampung gua gitu aja. Itu poin penting. Meskipun orang mikirnya sekelas lu kok mainnya regional yang kecil, itu akan lebih berarti. Lu apa artinya lu jadi artis turun ke politik, lu masuk ke pusat yang nggak pernah tahu keluhan asli warga lu apa. Kalau seandainya gue di Tangsel, gue cuma milih dapil Pamulang, berarti yang gue rasain itu kan cuma 8 kelurahan. 8 kelurahan itu kan kalau rata-rata 20 RW, berarti 8 kali 180 RW, itu aja persoalannya itu bener-bener real dan konflik nyata. Dan nyata, apa yang gue harus perbuat itu nyata. Kadang-kadang kalau jadi dewan di sini tuh, jangankan warga yang permasalahannya berat gitu kan, anaknya koreng aja bisa ngadu ke dewan. Iya sih. Bener nggak? Anaknya trombositnya turun aja yang ditelepon pertama bukan puskesmas, dewan dulu, dan itu benar-benar kita mewakili.
Kayak gue sekarang egonya gue. Malih. Tolong ambil kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan deh, Li. Ini kan nggak apa-apa, ntar recut aja. apa-apa kayak gue nih. Kenapa gue sampai menulis 2,5 tahun gue bikin kamus bahasa Betawi Tangerang Selatan? Mungkin milenial sekarang itu tidak akan butuh dengan bahasa itu, apalagi nanti. Tapi di sini ego gue bahwa menunjukkan bahwa dulu orang Tangerang Selatan itu pernah memiliki bahasa asli. Identitas yang jelas secara verbal. Bahasa ini banyak diambil dari bentuk dan bunyi-bunyian gitu kan. Makanya gue juga egonya gue, oke, thank you Mali. Nah ini gue yang bikin ini. Gue bikin dan emang sengaja gue nggak publikasi ya. Ini bisa dibeli? Enggak, gue cuma buat itu aja, oleh-oleh kalau orang kesini aja. Berarti buat gue juga ya Bang? Yoi, gue bikin ini. Kamus bahasa Betawi. Sekarang anak milenial ngomongnya bahasa Inggris, campur-campur. Iya, itu saya anak Jakarta Selatan ya. Saya kehabisan kata-kata speechless. Udah itu juga kan. Berapa lama orang komen Bang? 2,5 tahun. Ini gue langsung ngambil sampel di 54 kelurahan ya. Orang-orang Betawi tua yang masih hidup gue bikin WA group. Gue minta mereka ngobrol dan kalau malam gue bawa laptop keliling kelurahan sampai kelurahan Rengas, kelurahan Perigi Baru, kelurahan Perigi, ngambil di kelurahan Cirende, kelurahan Pisangan, sampai dengan di Kampung Setu, Desa Setu, terusnya gue ngambil juga di daerah Rawamacek gitu kan, harus mewakili 7 kecamatan yang ada di Tangsel. Gue pakai orang yang masih menggunakan gitu. Kong ngomong Kong, gue ngobrol, dia ngopi, gini makan singkong, gue sambil ngetik stop, kosakata simpan sama artinya. Dan gue juga bikin WA group orang-orang Betawi itu, tolong dong kalau engkong lu di rumah ngomong apa, kirim ke gue dan minta artinya gitu. Ini kalau bikin dalam versi ebook nggak? Kenapa? Akan lo bikin dalam versi ebook nggak? Oh itu akan ke sana, digital, kamus digital. Cuma sekarang ini maksudnya gue pengen bikin yang fisik aja, bahwa gue juga pernah bikin buku ilmiah gitu. Keren sih. Gue maksudnya belajar secara ilmiah aja, maksudnya kalau beli buku tentang biografi, cuma buku tentang apa, gue bilang enggak lah, gue pengen bikin suatu ini yang benar-benar artinya ada empiriknya, ada ilmiahnya, dan ini kalau secara keilmuan ini kan bisa diakui kebenarannya gitu kan. Ini udah dibuka, boleh gue lihat? Buka aja, buat lu aja ntar buka. Komik, sempet lo ngerjain kayak gini Bang? Berarti paralel lo kerjain sambil lo tetap di ranah entertain? Iya, sambil break syuting, gue ngetik, gue nyari orang desain. Celepuk burung hantu. Mirip nih, bahasa Bali juga celepuk. Ya karena sebenarnya mirip ya. Melayu yang ada di pesisir utara dari Sabang, boleh dibilang dari Sabang sampai dengan perbatasan terakhir kita itu masih ketemu bangsa Melayu kan. Ke arah timur kita udah hampir nggak ketemu bangsa Melayu tuh, sebenarnya hampir sama kan. Dan ternyata gue makin percaya kalau Majapahit itu memang sampai Filipina atau sampai ke bangsa Orin yang perbatasan Australia itu, gue percaya kalau kekuasaan sampai di situ, karena banyak bahasa Jawa, bahasa Bali yang sama dengan bahasa Betawi, cuma dialek sama intonasinya aja yang beda. Dan mungkin paparan kali ya, kayak misalnya gue ngobrol sama orang Betawi paling ya bahasa bukan Betawi banget gitu loh ya, udah Indonesia, udah kayak bahasa Indonesia, bukannya bahasa-bahasa kayak gini. Kewenean nggak tahu gue. Kicep ya, gue tahu kicep nih, kicer. Kewenean itu lu berhasil mendapatkan sesuatu dari hal gaib. Lu tapak pulang bener-bener lu jadi orang sakti, itu namanya kewenean. Nerima wangsit kayak gitu. Mendapatkan wangsit yang bener-bener hasil perjuangan lu secara spiritual. Oh dia memang nongkrong, dia mah emang jongkotnya di Punasem, wajar aja kalau udah 3 bulan di kewenean. Banyak yang lupa kan anak-anak sekarang. Bukan lupa,
Karena emang paparannya kan kebanyakan bahasa Inggris Nah, dan itu dianggap dia. tidak Relevansi, hype, nggak hype. nggak gaul. Kalau misalnya lo ngomong bahkan ngomong bahasa Indonesia aja deh bang, kita ngomong bahasa Indonesia hari-hari aja tuh udah beda kan dibandingkan. Gedek juga anak sekarang tuh kalau presentasi lagi meeting gitu, kayaknya kalau nggak pakai kosakata bahasa Inggris dianggapnya nggak berpendidikan. Padahal salah. Lo kalau kita tahu anak-anak Jerman bangga banget dengan bahasa Jermannya. Orang Jepang itu kan Jepang banget. Dia kan nggak mau punya literasi pakai bahasa lain kan. Buku dia harus diterjemahin ke bahasa Jepang. Akhirnya identitas negara dia sangat kuat sampai detik ini kan. Semaju apapun bangsa Jepang dia nggak pernah malu pakai kimono. Mending dia tetap hire interpreter kalau misalnya masuk untuk membangun relasi bisnis. Iya. Kalau kita malah berusaha untuk mempelajari bahasa tersebut atau bahasa lain. Dan lupa dengan bahasa ibu sendiri kan. Pada akhirnya bangsa kita tuh yakin, gue kalau terus tidak ada tindakan yang gelombang secara besar, gue yakin 30 tahun lagi bangsa kita tuh kehilangan karakter kali ya. Yakin gue. Sekarang juga udah mulai kok. Kehilangan karakter lah. Kita kalau ke mall gitu kan, masa sih bangsa kita mau lifestyle mau di Singapurin banget, nggak mungkin lah. Dulu kan pembaca berita harus pakai kebaya dan harus pakai konde kan. Enggak lah, sekarang pakai kebaya juga bisa bebas kok kayaknya. Cuma kalau yang real yang udah lo ajak nih masyarakat, katakan program lo pribadi nih bang, di tahun ini 2021 itu lebih concern kemana? Pertanian. Artinya gue pengen bikin kelompok petani. Gue tuh kelompok tani sengketa gitu, artinya tanah-tanah sengketa di sini yang masih belum jelas tanah siapa, daripada itu jadi sarang ular, ya sama-sama kita garap jadi lahan produktif. Kalau terkait isu yang terakhir, setuju nggak sih lo bang kalau kita impor beras? Sedih gue, karena gue juga punya lahan pertanian di Pekalongan. Di saat panen raya, gabah kita nggak ada harganya. Di saat paceklik, petani kita nggak ada daya upayanya. Lo bayangin, di saat kita paceklik, pemerintah akan mengucurkan keran-keran impor. Apapun alasannya lo nggak setuju? Jangan, gue lebih suka swasembada regional. Artinya gue ada sawah di Pekalongan, menggarap sawah itu nggak cukup 3 bulan sampai dengan panen ya. Karena lo harus tahu yang namanya nyangkul, habis nyangkul kita ngebalik tanah, mengairi sawah, nandur, matun, bersihin rumput, padi, ngeringin sawah, setelah tumbuh berdoanya ya Allah jangan kena tusuk atau kena wereng, apalagi gabuk gitu misalnya. Dan setelah panen, kalau lagi panen raya, gabah nggak ada harganya. Tapi kalau di saat kita paceklik, buru-buru seolah-olah kayak kita kehabisan banget beras, harus impor. Gue nggak ngerti gitu. Ini gue karena orang mungkin bicara teori, gue praktek. Gue nanam padi di Pekalongan. Dengan modal 3 juta, 4 bulan panen, paling petani itu untungnya paling gede 1,5 juta. 3 juta itu untuk benih. Benih pupuk paling mahal. Pupuk. Lahan udah milik pribadi. Pribadi. Dan lu bayangin, berapa yang harus gue berbagi dengan petani yang ngurus sawah gue? Dan setahu gue sekarang, maksudnya contoh di Jawa Barat nih bang, Kang Emil, dia aja bikin program yang buat kaum-kaum rebahan, lo disediain lahan, lo disediain modal benih, pupuk segala macam, yang penting lo mau tetap berkarya. Itu juga ada sih program itu dari pemerintah. Kenapa kita harus impor ya? Oke, gue lagi banyak entar di konten YouTube pertanian gue nggak ngebahas teori menanam, teori merawat, teori panen, nggak ada. Teori gue bagaimana, gue tanya sama itu, lu ngejualnya kemana? Dan sekarang yang paling penting itu petani bukan diajarin menanam, udah jago petani kita, tanah kita subur, nggak perlu pakai teknologi juga, distribusinya kemana dan ini dimanfaatkannya buat bangsa sendiri gitu yang gue mau. Maaf nih gue agak serius ngobrol, karena kalau orang mungkin dengan teori, gue dengan praktek. Gue sendiri begitu di saat kita baru tanam nih, punya prediksi ini bakal jadi subur, bagus, tengkulak udah duluan ngebeli.
Tapi di saat itu dia tahu prediksi ini nggak bakal bagus, ditawarin pun nggak mau. Dan gue nggak pernah belajar sekarang bagaimana menanam. Anak-anak sekarang tinggal buka internet bisa tahu, tutorial ada, pupuk yang bagus sudah ketahuan apa. Masalahnya setelah panen itu mau diapain sama pemerintah? Ini mau dibuat kita ekspor atau kita emang buat kebutuhan dalam negeri gitu aja, atau regional aja deh. Berarti beras Pekalongan hanya untuk orang Pekalongan, beras Cianjur hanya untuk orang Cianjur, atau sebaliknya kalau lu pengen orang Cianjur pengen ngerasain beras Pekalongan, jual antar wilayah aja. Jadi anak-anak ekspedisinya jalan dan rasa silaturahmi antar wilayah itu kencang lagi. Beras Aceh ya, itu keren, itu kan enak gitu. Itu lo ada rencana bikin program untuk kampanye konten atau offline aja, maksudnya konten, langsung ke lapangan. Konten YouTube gua di Abang Narji TV. Dan gua langsung ke petaninya langsung, kayak yang gua udah syuting itu kan udah ke petani pisang Cavendish, pepaya California, petani anggrek. Gua nggak nanya gimana nanem ya, gua tanya jualnya kemana ya, harganya berapa, untungnya berapa ya gitu. Buat memposisi anak muda sekarang itu yang dibilang kaum rebahan, lu kesini lu jualnya. Lu nggak perlu pusing, ada yang nampung gitu. Beres kan? Lu udah jadi icon juga kan Bang, jadi Abang Tani nih setahu gue. Gue sebenarnya orang yang nggak pernah mendambakan jadi icon atau gimana. Kalau gue nggak bisa berbuat apa-apa, gue tuh juga kecewa kalau dibilang, oh Bang Narji si Bapak Tani lah, icon artis pertanian. Gue nggak suka sebenarnya, karena jerih payah gue selama ini juga belum mendapatkan hasil buat petani. Petani itu belum bisa gue arahin lu jadi yang makmur. Kayak di sini nih petani gue yang di belakang rumah gue, di samping sini sama di lahan basecamp gue ini, itu kan artinya gue udah mulai membuka bahwa mereka itu berdagang untuk warga sini. Kalau Lebaran kita kemarin 2 bulan sebelum Ramadan nih, gue tanam timun suri kan. Karena di saat Lebaran puasa pertama gue udah panen. Karena gue belajar dari tahun kemarin begitu panen nih. Yang bertani sama gue itu satu orang ngantongin uang 2,5 juta selama Ramadan dari timun suri sama serai. Dari berapa hektar tuh? Enggak cuman berapa lah, 2.000 meter. 2.000 meter, 2 juta per orang. 2 juta per orang, karena timun suri itu termasuk satu pohon aja lo bikin berapa larik gitu, bisa menghasilkan berapa buah, dan itu gede-gede kalau kita nanamnya bener. Menarik nih maksudnya. Terusnya serai, di saat orang lagi kebingungan nyari serai, gue malah ngejualin serai sama petani. Satu dapur itu 70.000, kan dia jualnya satu dapur bilangnya. Yang nanam serai di petani yang ikut gue itu nanam serai bilang, asik Bang, buat sekolah-sekolah anak mah cukup lu jual serai. Waktu pandemi kemarin orang banyak cari serai kan. Cabe orang lagi pada panik, dia bilang cabe gini-gini nih. Bini gue sekarang kalau mau memetik cabe nyambil, metik kayak ke belakang. Di rumah. Beres kan, maksudnya buat kebutuhan sendiri. Nah itu maksudnya gue. Kalau ini menjadi publikasi, tolong publikasikan ini, jangan anggap gue sebagai orang yang jadi pionir lah, jadi bapak tani lah. Tapi lo ambil aja bahwa gue bisa loh di tengah gue harus kerja kesana kesini, gue bisa mengerjakan ini. Apa yang gue pikirin bukan buat gue. Buat banyak orang. Kemarin tuh ojol yang nggak dapat order, yang biasa dapat proyek bangunan harus nggak bisa kerja bangunan karena pandemik begini. Security yang harus dirumahkan, itu kan jadi beban gua karena dekat rumah gua. Daripada gua cuma ngasih ikan, mendingan gua kasih pancingnya nih. Beli pupuk yuk, beli benih, masih bisa nyangkul nggak? Yuk kita beli cangkul, kita beli ini. Gua pernah borong alat-alat pertanian di sini dari Parung, gua beli ini. Ya udah sekarang nggak tahu barangnya kemana, yang penting oh ternyata hasilnya ada yang bisa panen pisang, panen tales, kemarin singkong lah. Singkong lumayan lah kalau jual harian di sini kan. Panganan semua lah pokoknya. Panganan. Maksudnya kalau yang ngikutin yang hype sekarang kan tanamannya hias Bang. Tanaman hias juga gue curiga lah. Gue udah tahu lah kayak zaman gue ngurusin batu akik gitu kan. Terakhir nih Bang, dari seluruh perjalanan lo berkiprah dan lo deliver atau mencoba merealisasikan keresahan lo di masyarakat, pernah nggak sih lo merasa sendiri punya seluruh ide, konsep, cara pandang? Lo pernah nggak ngerasa jalan sendiri?
Hampir tiap hari. Maksudnya nggak nyambung sama orang-orang di sekeliling lo? Ya mungkin gue kadang-kadang dianggap gila juga. Gue ada rumah, ada istri, ada anak, tapi gue bisa seminggu 4 kali tidur di base camp. Karena di rumah cukup gue memberikan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang, tapi ilmu gue secara pengetahuan segala macam gue nggak bakal dapat lagi, karena di rumah juga waktu membaca udah nggak mungkin ada. Tapi kalau di sini kan gue masih bisa baca. Dengan begini, dengan banyak orang itu kadang-kadang yang dia pernah baca, gue belum pernah baca juga banyak. Jadi ajang diskusi itu enak gitu, makin ketemu banyak orang kayak gue. Kumpul pun meskipun biasanya teman artis mainnya sama artis kan, kita umpamanya geng artis ini mainnya sama ini, geng artis ini mainnya, lu cek aja di digital gue pernah punya geng nggak sih, di artis nggak ada. Gue lebih mainnya ke komunitas kayak UMKM, komunitas makanan ringan, terus gue ada terus kayak gue gabung di pencinta pohon langka, gue gabung di ini, gue jadi pembina sanggar-sanggar pencaksilat di Tangsel gitu kan. Karena yang gue cari itu ilmunya aja, ilmu berorganisasi, ilmu berkumpul gitu kan. Jadi gue bisa tahu itu. Dan gue juga baru-baru ini diangkat jadi pengurus itu kan, pendekar Banten gitu kan, TTKKDH itu. Ya gue terima aja, meskipun gue nggak pernah belajar silat, nggak pernah ini, tapi gue terima apa? Gue bukan pendekar, tapi gue suka dengan pendekar yang berorganisasi. Organisasinya itu gue bilang, gimana ya kalau pendekar berorganisasi gitu? Apa dengan otak atau dengan otot gitu? Akhirnya kan gue bisa tahu kan dari situ lah. Gue sukanya di situ aja, suka berkumpul akhirnya. Karena apapun yang kita baca, kalau kita nggak keluarkan dalam bentuk diskusi nggak bakal keluar. Dan gue nggak bakal bisa mancing orang ilmunya sejauh mana kalau kita nggak punya organisasi tempat kumpul gitu. Diskusi pada. Diskusi itu paling enak kalau buat gue. Oke, banyak banget ternyata yang bisa gue kulik dari Bang Narji. Selama ini gue pikir mungkin lo juga di luaran sana berpikir bahwa dunia keartisan atau entertain itu cuma bicara masa, kemudian tidak membuka ruang-ruang diskusi. Ternyata hari ini gue ngobrol sama Bang Narji, banyak banget yang dari pertanian, kemudian sempat bikin buku, kemudian sibuk untuk tetap berinteraksi sama masyarakat di sekitar, khususnya area Pamulang, Tangsel ya Bang. Dan terakhir nih Bang Narji yang pengen. Tadi katanya udah terakhir. Udah terakhir ya? Satu lagi deh, closing. Oh iya. Yang pengen sesuatu atau keresahan yang paling yang lagi membuncah nih di pikiran lo, yang pengen lo sampaikan untuk semua, nggak cuma milenial, maksudnya nggak cuma generasi gue atau semua segmen deh, yang pengen lo sampein 1, 2, 3 kalimat. Covid ini jangan dijadiin alasan deh. Artinya semua gara-gara Covid, semua gara-gara Covid. Justru bagaimana caranya kita mencari peluang hidup di tengah pandemi, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dong secepatnya nih, kita nih darurat kesehatan bukan darurat ekonomi gitu ya. Artinya kalau emang Covid ini bener, bukan gue udah pernah kena Covid ya, jadi gue ngerasain emang gak enak banget, dan emang itu penyakit yang bisa mancing semua penyakit yang lain gitu. Gue 20 hari kemarin gue isolasi di rumah. Gue dulu orang yang mikir percaya banget itu ada. Begitu tetangga gue pada santai-santai, oh ya mereka pada bisa bergerak, gue masih didiamin di rumah. Akhirnya gue turun dengan cueknya, akhirnya gue kena gitu. Di tengah kondisi kayak begini nih, udahlah kalau kita mikirin pemerintah harus begini ya, pemerintah juga ngurusin berapa ratus juta jiwa gitu kan. Yang kita pikirin kan sekarang kita dulu sama anak kita nih, kita mau ngapain gitu kan. Kalau mikirin tabungan, semua orang pasti tabungannya udah menipis dan bahkan ada yang habis. Nah bagaimana caranya kita bertahan hidup zaman sekarang itu, jangan teriak-teriak lagi, harus begini, harus begini. Sekarang kita harus meneriakkan diri kita sendiri, gua harus ngapain hari ini. Itu aja sih. Tetap aktif, tetap produktif di periode Covid. Terima kasih waktunya Bang. Oke, sama-sama Yogi. Sampai apa? Channelnya apa? Total Politik. Total Politik ya. Oh. Sampai jumpa lagi di konten. Jangan lupa dong subscribe juga channel gua Abang Jangan Narji. lupa, ini udah kelihatan kok Abang Narji, jadi lo bisa langsung search sendiri.
Terima kasih waktunya Bang Narji sekali Sama-sama. lagi. Mungkin di kemudian hari bisa kita lagi ngobrol. Kita gantian lah gue yang mampir ke sana. Oke, gue close ya Bang. Terserah lu lah. Ini kan total politik ya. Sampai jumpa di konten berikutnya, kenal lebih dekat. Bye. Bye.